Di utara Jakarta terhampar sebuah surga kecil bernama Pulau Pari. Dengan pantainya mempesona dan keramahan warganya, pulau ini menjadi oase bagi ribuan wisatawan. Namun, di balik senyum dan keindahan ini tersimpan sebuah luka yang mengancam masa depan pulau dan warganya. Ini bukan sekadar cerita tentang pariwisata, ini adalah cerita tentang perjuangan mempertahankan rumah. Akar dari semua masalah di Pulau Pari adalah satu hal, tanah. Selama bertahun-tahun, warga yang telah tinggal di sini secara turun-temurun hidup dalam ketidakpastian. Sebuah perusahaan swasta mengklaim kepemilikan atas 90% daratan pulau berbekal sertifikat hak guna bangunan. Kami warga Pulau Pari yang sudah hidup 7 generasi di sini meminta ke pemerintah untuk memberikan legalitas tempat tinggal kita, karena yang kita tahu Undang-Undang Pokok Agraria menempati wilayah 30 tahun aja sudah menjadi hak kita. Jika kami warga Pulau Pari tidak bisa mengolah pulau ini, dikembalikan ke negara. Kan kami kan warga Pulau Pari bisa mengolah pulau kami sendiri, bisa menciptakan lapangan pekerja sendiri dengan adanya wisata yang kita kelola secara swadaya. Harusnya kami warga Pulau Pari mendapatkan legalitas dari pemerintah. Kemarin juga diperlihatkan bukti penjual beli pohon mangrove alias Kudus Lembang itu yang jual Abdul Hamid. Abdul Hamid adalah alias Kampil. Saya tanya sama ibu saya, si Kampil atau alias Abdul Hamid ini siapa sih, Mak? Karena ibu saya lahir tahun 42 kan. Si Kampil itu datang kemari juga numpang hidup sama rombongan sama nenek lu, sama kakek lu di sini. Kok bisa-bisa jual itu? Emak juga kaget, tahu-tahu udah baru ini ngelihat itu bisa dijual. Paling pertama yang ada di Pulau Pari itu nggak pernah merasa memiliki, kali ini kepemilikan bersama kan, laut dan laut itu kepemilikan bersama. Kok tahu-tahu dia jual gitu kan? Itu lucu aja gitu kan. Warga yang telah merawat dan membangun kehidupan di sini jauh sebelum perusahaan datang, tiba-tiba dianggap sebagai penghuni ilegal di atas tanah mereka sendiri. Puncaknya, beberapa dari mereka dikriminalisasi, dituntut secara hukum hanya karena mempertahankan rumah warisan leluhur mereka. Bayangkan, Anda terancam kehilangan segalanya. Homestay yang menjadi sumber penghidupan, warung kecil tempat mencari nafkah, bahkan rumah tempat anak-anak Anda dibesarkan. Ketidakpastian hukum ini melumpuhkan ekonomi mereka. Bagaimana bisa mereka berinvestasi untuk masa depan jika hari esok pun tidak ada jaminannya? Dan konflik tanah ini menjadi akar dari krisis yang lebih dalam, krisis lingkungan. Ancaman penggusuran menciptakan sebuah dilema yang tragis. Bagaimana mungkin warga fokus menerangi abrasi pantai yang terus menggerus daratan jika tanah yang ingin mereka selamatkan pun bukan milik mereka? Upaya menanam mangrove atau membangun pemecah ombak menjadi terasa sia-sia di atas tanah sengketa. Pak Bobi. Ini kita udah mulai, teman-teman, jadi kita udah mulai memasuki mangrove, kawasan mangrove. Ya. Seperti kalian lihat, ini kita menggunakan perahu bersama, kita mulai memasuki kawasan mangrove yang nggak lama lagi ini mau hilang habis. Padahal selama ini kawasan ini adalah menjadi paru-paru bagi Kepulauan Seribu ya, dan juga pastinya yang namanya mangrove paru-paru untuk seluruh wilayah ya. Jadi kalau mangrove habis ya siap-siap aja. Satu pulau bisa habis. Nah, sekarang kita bersama Pak Bobi yang kalian udah lihat juga penjelasannya tadi, panjang sekali tentang bagaimana ancaman terhadap hutan mangrove yang sedang kita lewati gini. Nah, Pak Bobi, Pak Bobi lama di sini? Bukan lama, saya dari nenek moyang. Iya, dari jadi aku generasi kelima. Kalau dari hitungan silsilah keluarga, keberadaan kita di Pulau Pari ini dari 1880-an. Kita hadir di Pulau Pari. Oke, terus Pak Bobi ini punya ikatan batin dengan mangrove. Jelas, kalau ada mangrove yang dirusak oleh koperasi atau lamun dirusak oleh koperasi, serasa kayak di dada ini nggak terima dan bisa meneteskan air mata. Karena bagi kami warga Pulau Pari, apalagi aku sebagai masyarakat Pulau Pari yang di sini tuh,
lingkungan ini perlu memang untuk kehidupan kita, untuk sekarang dan masa depan kita. Jadi sebenarnya kan kalau pulau secara lingkungan Pak ya, ketika hutan mangrove ini diganti fungsinya dengan misalnya hotel terapung atau mungkin jadi daratan, artinya kan ancaman untuk banjir bandang kepada Pulau Bapak, Pulau Pari ini menjadi lebih besar ya? Iya, sudah sekarang kita dalam ranah ada perubahan iklim, ditambah lagi dengan banyaknya kerusakan lingkungan seperti mangrove dan mereka akan reklamasi, itu akan lebih memperparah banjirop yang sering terjadi, yang dulu nggak pernah terjadi, sekarang sering terjadi akibat kerusakan lingkungan yang ada di sekitar Pulau Pari. Menyelamatkan mangrove ini Pak, bukan hanya soal takut kehilangan mata pencaharian kan sebenarnya? Betul. Ada hal yang lain ya? Jadi ada hal yang lain di sini bahwa mangrove itu memang adalah salah satu penyerap karbon terbaik selain hutan. Jadi kita juga merasa kita ini bernapas dilindungi juga oleh mangrove dan lamun ada di sini. Itu pentingnya mangrove kita jaga, karena mangrove selain juga untuk mencegah abrasi untuk pesisir dan pulau kecil, mangrove juga penyerap karbon terbaik di bumi. Gini, Bapak dan nenek moyang Bapak hidup di sini dengan hutan mangrove ini, akrab dengan ini, menjadi bagian dari kehidupan nenek moyang dan keluarga Bapak selama ini. Dan ketika ini ada rencana mau dihancurkan, diganti dengan yang lain, nah itu Bapak merasa seperti kehilangan bagian dari hidup. Ya, jadi kita dari nenek moyang itu sudah memanfaatkan mangrove yang ada di sekitar Pulau Pari, karena mangrove itu di situ ada kepiting, ada juga ikan, ada sarang-sarang ikan gitu kan. Jadi artinya bukan secara nilai ekonominya saja, tapi di mana mangrove juga penting itu kita jaga, bahwa dengan adanya mangrove di Pulau Pari itu salah satunya adalah mencegah abrasi, karena kita hidup di tengah laut dengan posisi pulau yang kecil di mana rentan dengan abrasi saat ini gitu kan. Nah, itu pentingnya mangrove untuk kita jaga dan kita lestarikan. Nah, kita banyak melakukan penanaman mangrove gitu kan, untuk menjaga lingkungan kita sendiri. Itu pentingnya mangrove. Itu kita kumpulin kayak gitunya. Nah, ini mangrove yang sebelah sini juga kita tanemin. Berapa yang gini? Yang udah kumpul-kumpul itu udah puluhan tahun. Itu puluhan tahun? Iya, yang udah berakar bunga itu udah puluhan tahun. Sedangkan yang baby ini 5 tahun. 6 tahun kayak gitu. Ya, di mana kita hari ini juga sampai di tempat titik di mana mangrove kita yang pernah kita tanam di tahun 2021 itu hilang 40.000 mangrove. 2021. Iya, 2021 hilang di sini. Isinya 40.000 mangrove kita tanam di sini yang sudah umurnya 2 tahun tuh sirna begitu aja, yang sudah tumbuh lumayan besar. Ya, sebelum adanya kegiatan reklamasi yang kemarin kita stop di sini, itu mangrove yang 40.000 itu fine-fine aja, baik-baik aja. Dan setelah ada kegiatan mangrove di reklamasi di sini, mangrove kita hilang begitu saja. Hilang begitu saja. Iya, hilang begitu saja. Nelayan-nelayan sini orang Pulau Pari sudah sejahtera dengan laut dan daratnya yang ada di Pulau Pari. Untuk sekarang warga Pulau Pari masih tetap memperjuangkan ruang hidup dan penghidupannya di Pulau Pari, karena yang kita perjuangkan bukan hanya masa depan kita, tapi masa depan untuk anak cucu kita berikutnya. Dengan pemerintah menerbitkan izin-izin PKPRL ini, kita sedang menggugat untuk pemerintah untuk membatalkan izin-izin yang terbit di Pulau Pari. Harusnya pemerintah berpihak kepada kami warga Pulau Pari. Setiap tahun pulau ini diserbu puluhan ton sampah kiriman dari Jakarta. Warga berjuang membersihkannya, namun semangat gotong royong terkikis oleh konflik internal yang tak kunjung usai. Lingkungan yang rusak pada akhirnya akan membunuh pariwisata, satu-satunya harapan ekonomi yang tersisa. Ini adalah lingkaran setan yang diciptakan oleh ketidakadilan agraria. Konflik di Pulau Pari adalah cermin dari masalah yang lebih besar di banyak pulau kecil di Indonesia. Ini adalah pertarungan antara modal besar dan hak rakyat jelata, antara sertifikat di atas kertas dengan sejarah hidup yang tertanam di tanah. Memberikan kepastian hak atas tanah bagi warga Pulau Pari bukanlah sekadar urusan legalitas. Ini adalah tentang memberikan mereka kunci untuk menyelamatkan rumah mereka, memulihkan ekonomi mereka, dan menjaga kelestarian lingkungan mereka sendiri. Karena tanpa keadilan atas tanah, upaya penyelamatan lingkungan hanya akan menjadi mimpi.
Dan surga kecil ini akan terus terluka. Ini adalah perjuangan untuk hak, untuk rumah, dan untuk masa depan Pulau Pari.